Pada suatu hari, ada sebuah kampung yang bernama Kampung Toba. Kampung ini sangat terpencil karena terletak di perbatasan sebuah hutan yang bernama Hutan Rancapadung. Hutan Rancapadung adalah hutan yang sangat luas yang berada di sebuah kabupaten di Pulau Kalimantan. Selain luas, hutan ini dikenal karena sangat angker dan sering disebut hutan keramat di daerah tersebut. Karena keangkerannya, hutan ini sangat jarang sekali dikunjungi manusia. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan di hutan Rancapadung ini. Dan tidak jarang, orang yang berani masuk ke hutan ini tidak akan pernah kembali dengan selamat. Suatu hari di Kampung Toba, ada dua orang pemuda yang sedang bercakap-cakap dengan santainya. "Sep, kemarin gua ke rumah lo nya kagak ada. Kata istri lo pergi mancing ke sungai ya. Gimana tangkapannya? Mantul kagak?" "Boro-boro, wo. Kemarin berangkat pagi, pulang sore, cuman dapat 3 ikan. Mana kecil-kecil lagi ikannya." "Halah, mungkin umpan lo yang jelek, Sep. Jadi ikan pada nggak mau makan umpan lo." "Kalau soal umpan, jangan ditanya, wo. Gua udah pakai umpan cacing, udang, belatung, lumut, bahkan pelet jadi pun gua udah pakai. Tapi tetap aja apes. Padahal gua lagi butuh banget uang, wo. Beras di rumah udah hampir habis. Sedangkan kerjaan di kota belum ada panggilan lagi. Tadinya lumayan kalau dapat ikan banyak bisa dijual buat beli beras." "Ya sama, gue juga, Sep. Lagi butuh uang banget. Di kebun belum ada yang bisa dipanen dan dijual ke kota. Mana bentar lagi istri gue lahiran lagi. Puyeng banget pala gue, Sep." Wo, lo pernah denger nggak? Ada sebuah danau yang dekat air terjun yang ada di tengah hutan. Katanya di sana banyak banget ikannya. Karena orang-orang jarang banget ambil ikan di sana. Kalau denger sih pernah, Sep. Cuman itu kan ada di hutan angker. Orang-orang juga pasti pada males dan gak berani kalau sampai harus ngambil ikan ke sana. Udah perjalanan yang jauh, tempatnya angker lagi. Apalagi kalau sampai kemalaman di sana. Gak bisa gua bayangin, Sep. Tapi jujur gua kepikiran buat nyari ikan ke sana besok, kok. Soalnya gua udah gak tahu lagi mau nyari uang kemana. Siapa tahu di sana memang banyak banget ikannya. Kalau bisa dapat ikan banyak, cuannya juga pasti banyak kan, wo. Besok gua nekat mancing ke sana aja dah. Iya sih, dipikir-pikir kalau keadaan udah mendesak kayak gini, ya mau gimana lagi juga. Ya udah, besok gua ikut ke sana, Sep. Kita janjian pagi-pagi aja di sini ya. Nanti kita langsung berangkat aja supaya nanti bisa pulang cepat. Soalnya amit-amit kalau sampai kemalaman di sana, ngeri. Di keesokan harinya, Asep dan Jarwo sudah siap-siap untuk berangkat ke danau yang ada di pedalaman hutan Rancapadung yang sangat terkenal angker itu. Pagi-pagi, mereka sudah mulai langsung berangkat dengan semangatnya, karena mereka tentu saja ingin segera pulang sebelum matahari terbenam. Tanpa terasa, langkah demi langkah mereka lalui hingga mereka tiba di perbatasan antara perkampungan dan hutan Rancapadung. Senyum mereka pun mulai pudar, dan ketegangan pun mulai mereka berdua rasakan. Karena di depan mereka sudah terlihat sebuah hutan yang rimbun dengan sedikit kegelapan di dalamnya, karena sinar matahari tidak dapat menembus dengan sempurna, terhalang oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Walaupun sedikit ketakutan dan ketegangan yang mulai mereka rasakan, dengan tekad yang sudah bulat,
mereka berdua memberanikan diri untuk masuk ke dalam hutan Ranca Padung yang angker dan penuh dengan misteri. Tanpa terasa, waktu pun cepat berlalu. Matahari pun sudah ada tepat di atas kepala. Langkah demi langkah yang mereka lalui sudah mengantarkan mereka jauh masuk ke dalam hutan Ranca Padung. Sep, lo beneran tahu kan jalannya? Gua takut tersesat, anjrit. Udah siang banget ini. Masih jauh nggak, Sep, tempatnya? Tenang aja, Wo. Gua tahu banget kok jalannya. Sebelum berangkat, gua juga udah banyak tanya-tanya sama warga-warga yang pernah ke sana. Mereka dah biasa berburu babi hutan. Ke dekat danau itu rame-rame. Nah, tuh, udah kelihatan bukit kecilnya, Wo. Lokasinya tepat banget di belakang bukit itu. Ayo cepetan. Udah gak sabar gua pengen mancing mania mantap. Hehehe. Mereka berdua pun mempercepat langkahnya menuju sebuah bukit kecil yang mereka tuju. Tidak lama setelah mereka melalui bukit kecil itu, akhirnya mereka melihat sebuah pemandangan yang begitu sangat luar biasa indahnya. Sebuah danau kecil yang terletak di tengah hutan dikelilingi banyak pepohonan yang menjulang tinggi dan rimbun. Mata mereka pun terbelalak dengan banyaknya ikan-ikan yang berlalu lalang di danau tersebut. Lihat, Wo, lihat. Ikannya banyak banget. Kalau gini kita bisa kaya, Wo. Ikannya gede-gede juga, Wo. Mantap. Iya, Sep. Tapi jangan kesenangan dulu, Sep. Kita kan belum tahu nanti dapat ikannya bakalan banyak atau enggak. Ya, kalau lihat keadaan ikannya kayak gini ya pastilah, Wo. Kita bakalan banyak sekali dapat ikan. Mantap. Ayo, Wo, jangan banyak basa-basi. Kita lempar umpannya. Siap, Komandan. Laksanakan. Tanpa banyak basa-basi, Asep dan Jarwo pun mulai memancing di danau tersebut. Setelah lama menanti dan semakin lama menanti, umpan pancing mereka berdua pun tak kunjung dimakan ikan. Waktu berlalu kian cepat. Sore pun menjelang dan mereka berdua pun sudah mulai hilang kesabaran dan semakin kesal karena tak kunjung mendapatkan ikan. Harapan mereka pun tidak kunjung menjadi kenyataan. Sep, kok parah banget gini ya? Dari tadi kita mancing belum ada satu ekor pun yang kita dapat. Mana waktu udah mau sore lagi. Pulang aja yuk, Sep. Percuma buang-buang waktu. Daripada nanti kita bisa kemalaman di sini. Ayo, Sep. Kampret. Tadi pas kita datang ikannya kelihatan banyak banget ya. Kok sekarang malah kagak ada satu pun? Jancok. Ikannya kayak kelakuan setan aja. Dari jauh kelihatan, dari dekat malah hilang. Anjrit, jangan ngomong kayak gitu, Sep. Jaga mulut lo. Lo sadar kan? Kita lagi ada di mana? Jangan sompral gitu, Sep. Lihat, Wo. Itu ikannya pada nongol banyak banget, Wo. Seketika umpan dari pancing Asep pun dimakan seekor ikan yang cukup besar. Asep pun senang karena momen yang sudah lama dia tunggu-tunggu akhirnya datang. Iya, Sep. Ikannya lumayan gede. Mantap. Ya udah, ayo pancing lagi, Wo. Mumpung ikannya muncul banyak banget gini. Tapi ini dah sore banget, Sep. Kita pasti bakalan kemalaman. Kalau kita nggak buru-buru cepat balik. Gua nggak mau kemalaman di sini, Sep. Ayo balik, Sep. Ayo cepetan. Ya elah, Jarwo. Lo penakut banget sih. Lagian kita juga kan bawa obor. Kemalaman dikit gak apa-apalah. Daripada kita kehilangan kesempatan buat nangkep ikan banyak. Rugi dong.
Jarwo pun tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menuruti kemauan Asep untuk terus memancing di danau tersebut. Karena Jarwo pun tentu tidak berani untuk pulang sendirian. Singkat waktu, matahari pun mulai terbenam, malam pun mulai datang. Tanpa disadari, kegelapan mulai menyelimuti seisi hutan dan danau tempat mereka berdiam. Keranjang ikan yang mereka bawa pun sudah terisi penuh dengan ikan-ikan yang lumayan besar. Waktu seakan berhenti, angin tidak lagi bertiup, kesunyian mulai menghampiri, dan keheningan pun mulai menguasai di segala penjuru di tempat itu. Sep, kok mendadak bulu kuduk gua merinding ya? Suasananya juga kok jadi serasa sepi dan hening kayak gini, Sep. Firasat gua jadi gak enak nih. Pulang yuk. Lagian kita udah dapat ikan banyak nih. Iya, Wo. Kok jadi hening banget gini ya? Asli, bikin perasaan gua juga gak enak. Ya udah, kita beres-beres, Wo. Kita pulang. Di tengah kesunyian dan kegelapan malam yang menyelimuti dari kejauhan, mulailah terdengar suara-suara aneh yang seakan-akan memberi pertanda bahwa sesuatu akan datang, dan bukan hanya mereka berdua yang ada di tempat itu. Hah? Suara apaan itu, Sep? Lo denger kagak? Iya, gua denger, Wo. Tapi suara apaan ya? Kok kayak semakin mendekat ya suaranya, Wo? Ya udah, ayo cepetan cabut. Perasaan gua gak enak banget asli. Udah dibilangin gua nggak mau sampai kemalaman di sini, tapi lo nya ngeyel, Sep. Iya, udah maaf. Gua nggak tahu lagi situasinya betul kayak gini. Ya udah, ayo cepetan jalannya. Jangan banyak omong lagi. Mereka berdua pun mulai berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan danau tersebut. Tapi tanpa disadari, semakin jauh mereka meninggalkan danau tersebut, semakin dekat suara-suara aneh itu mulai menghampiri. Dengan nafas yang terengah-engah, mereka terus berjalan ke depan tanpa mau menoleh sedikit pun ke belakang. Lama-kelamaan suara-suara mengerikan itu pun mulai terasa jauh dan pelan-pelan mulai menghilang. Sedikit ketenangan mulai mereka rasakan, hingga mereka memutuskan untuk berhenti sejenak, beristirahat dan menghirup nafas panjang, menenangkan detak jantung yang sedari tadi berdegup dengan kencang, menghilangkan sesak di dada dan semua kelelahan yang mereka rasakan. Tapi tidak lama kemudian, hembusan angin terasa bertiup dengan kencang. Suara-suara aneh yang mengerikan itu pun kembali terdengar di kejauhan. Pelan dan pelan, suara itu pun semakin terdengar mendekat dan terus mendekat, hingga serasa ada di samping telinga. Angin pun mulai berhenti, seakan hilang sekejap ditelan kegelapan. Kesunyian pun mulai kembali menyelimuti, diikuti suara-suara yang mengerikan itu yang mulai terasa sangat dekat dan ada di depan mata. Mereka berdua pun mulai ketakutan, sejadi-jadinya menoleh ke semua arah untuk memastikan dari arah mana suara itu berasal. Dan akhirnya mereka menyadari suara itu berasal dari atas pohon yang ada di depan mereka. Dengan perlahan dan berbarengan, mereka mulai mengarahkan pandangan ke atas pohon yang ada di depan mereka. Dan akhirnya mata mereka pun terbelalak.
Tubuh mereka pun bergetar diiringi detak jantung yang begitu cepat. Mereka terpaku dan seakan tidak percaya dengan apa yang disaksikan. Mereka melihat sesosok makhluk yang menyerupai wanita dengan pakaian putih terurai, berambut hitam panjang, dengan wajah yang begitu sangat menyeramkan. Makhluk itu pun menatap mereka dengan tajam sambil menggerak-gerakkan kepala dan mulutnya yang mulai terbuka, yang seakan-akan ingin melahap mereka berdua dengan sangat nafsunya. Asep dan Jarwo pun sangat ketakutan dan memalingkan pandangan hingga mereka berdua saling bertatapan, dan Asep pun berkata dengan lantang dan tanpa berpikir panjang, "Lari, wo, lari!" Mereka berdua pun lari terpontang-panting penuh dengan ketakutan, dengan 1000 alasan untuk tidak berhenti dan memalingkan pandangan dari depan. Karena saat itu hanya satu yang mereka pikirkan, sesosok kematian yang sedang mengejar mereka dari belakang. Tanpa terasa, mereka sudah berlari begitu jauh dan lamanya, hingga akhirnya mereka sampai di perbatasan hutan dan mulai melihat cahaya-cahaya lampu yang berada di perkampungan. Perasaan mereka pun sangat lega dan seakan-akan mereka sudah terlepas dari situasi yang sangat mencekam. Setelah terasa jauh mereka meninggalkan hutan, akhirnya mereka menghentikan langkah mereka yang sudah sangat terasa berat dan menghirup nafas untuk mengembalikan energi kehidupan yang seakan-akan mulai menghilang. Mereka berdua pun berbaring di sebuah lahan kosong di sisi perkampungan. Tubuh mereka sudah tidak berdaya lagi untuk meneruskan perjalanan walaupun sebentar lagi sampai ke tempat mereka pulang. Kesadaran mereka pun sedikit demi sedikit mulai menghilang. Mereka akhirnya tertidur pulas tanpa peduli tempat mereka tidur yang tidak beralas. Waktu pun berlalu, matahari pun mulai terbit dan mengintip di sela-sela pepohonan. Sinar matahari pun mulai menjamah tubuh hingga wajah Asep dan Jarwo yang semalam tidur dan terlelap di sebuah lapang di sisi perkampungan. Mereka berdua pun terbangun dengan memegangi kepala, kaki, dan pundak mereka yang terasa sangat sakit karena efek kelelahan mereka di perjalanan tadi malam. Dengan sedikit mengerang kesakitan, Asep pun mulai berdiri dan melihat keranjang ikan yang ada di sampingnya hanya berisi bebatuan tanpa ada ikan satupun yang ada di dalamnya. Asep dan Jarwo saling bertatapan setelah melihat isi dari keranjang ikan yang mereka bawa. Mereka saling tersenyum dan merasa bersyukur walaupun mereka tidak mendapatkan ikan untuk dibawa pulang. Setidaknya mereka sudah bisa keluar dengan selamat dari sebuah hutan yang begitu mencekam dan mengerikan. Sambil berjalan pulang, mereka berdua mengobrol tentang kejadian yang menimpa mereka tadi malam. Dari mulai hari itu, mereka berjanji untuk tidak pernah kembali lagi ke hutan tersebut dan tidak akan pernah membicarakan kepada siapapun tentang kejadian yang menimpa mereka tadi malam. Kejadian itu hanya akan mereka simpan menjadi rahasia mereka berdua untuk selamanya.